Hai Mams, kakak dan teman-teman. Perkenalkan, saya di sini Lucy. Saya ibu satu anak. Ya, dan saat ini saya sekarang ada di Australia. Jadi di sini saya ingin khususnya ya ingin sharing saja mengenai kisah perjalanan hidup saya, meski mungkin dari segelintir orang berpikir apa sih menariknya, emang kamu siapa, nggak apa-apa, yang penting di sini tujuannya ingin share saja ya, karena pengalaman hidup ini sangat-sangat mengesankan kalau bagi saya pribadi ya, Mams, kakak dan teman-teman, karena di luar dari perjuangan seorang ibu ya pastinya, dan ayah dari anak saya sudah meninggal karena sakit kala itu. Jadi saya sempat single selama 2 atau 3 tahun, baru saya memutuskan untuk pergi ke Australia dan berjuang di sini. Nah, untuk sharing yang pertama ini mengenai kehidupan saya kala itu di Indonesia, kenapa sampai bisa memutuskan pergi ke sini dan kenapa kok nekat juga, karena saya ke sini memang seorang diri tanpa membawa anak. Jadi anak masih saya titipkan ke mama saya. Nah, jadi singkat cerita, saat di Indonesia itu setelah ditinggal untuk selamanya ya sama suami itu, saya bekerja sendiri. Pastinya ya mau nggak mau harus bekerja untuk menghidupi anak. Dan ya saat itu memang pekerjaan yang saya jalani ya memang bukan cukup ya, tapi sangat keras ya, sangat keras sekali, meski ya kerjanya kita di BUMN, di perbankan, tapi tidak seindah orang-orang kalau melihat wah enak ya kerja di bank ya, seperti itu. Nah, jadi semuanya pasti akan ada plus minusnya gitu ya, Mams, kakak dan teman-teman. Jadi tekanan yang saya rasakan itu sungguh luar biasa berat, sampai ya membuat saya tuh sebenarnya sudah tidak tahan, tapi demi anak saya tahan-tahankan. Dan bersyukurnya saat itu saya memiliki partner yang luar biasa, namanya Kak Pipit, dimana dia selalu ya menyemangati saya ya untuk kita saling tukar pikiran juga. Dia sangat luar biasa menjaga, istilahnya saling menjaga mentalitas kita ya saat bekerja. Ini udah stres mau gila rasanya, karena ada target juga ya, bisa dipahami ada target gitu. Nah, sampai pada akhirnya bukan saya yang memutuskan untuk meresainkan diri, tapi saya memang saat itu menjadi pergumulan juga, dan saya mohon kepada Tuhan untuk memberikan petunjuk jalan, dan terjawab. Saya tidak capai target dari perusahaan, ya memberi apa ya bahasanya ya, seperti kayak bukan notifikasi, warning, seperti itu, peringatan. Jadi jika tidak capai target lagi akan di-resignkan dari perusahaan. Baik ya, saya menunggu di-resignkan saja daripada saya meresignkan diri saat itu. Setelah pada akhirnya saya hanya tinggal di rumah ya, Mams, kakak dan teman-teman. Bisa dibayangkan ya betapa kalutnya saat itu saya sebagai seorang ibu, sudah tidak ada yang membantu untuk mencarikan nafkah. Kala itu saya berusaha untuk mencoba melamar pekerjaan ya tahu sendiri sih susahnya minta ampun untuk mendapatkan pekerjaan yang mungkin sekiranya sesuai yang kita harapkan. Jadi kebanyakan itu semua kayak dunia marketing, seperti itu. Ya mungkin bagi sebagian orang ada yang mengatakan pasti kayak, kenapa sih tidak disyukurin aja kerja saat itu, udah enak udah ada kerjaan ya kan. Setelah diresainkan bingung cari kerja. Ya masalahnya kita juga inginnya menjaga kewarasan kita ya, Mams, kakak dan teman-teman. Semakin kita terus-teruskan, semakin kita stres, yang ada kan efeknya, dampaknya ke kesehatan kita juga. Ditambah memang saya waktu itu tidak disarankan oleh dokter ya untuk mengalami ya stres-stres seperti itu. Jadi alangkah baiknya menghindari hal-hal tersebut. Nah, ditambah sekarang sudah nggak ada kerja waktu itu ya, tambah stres juga. Tapi mau bagaimana lagi, sudah pilihan saat itu, jadi sudah saya jalani. Dan singkat cerita selama berapa bulan, yaitu ya dari
dari bulan Februari 2023 itu saya sudah tidak bekerja. Nah, setelah ya kurang lebih hampir mau 1 bulan ya, bulan Maret itu, Maret akhir. Jadi selama 1 bulan dari awal Maret saya mencari pekerjaan itu nggak dapat. Jadi 1 bulan nganggur, hampir masuk bulan Maret, April sampai masih di awal-awal nih Mams, Kakak dan teman-teman, jadi belum sampai di pertengahan ya. Itu sudah mulai nggak karuan pikiran, jadi sudah mau nekat jadi TKW gitu ya. Sempat izin sama mama sempat bilang jangan nekat. Sebenarnya masalah bahasa TKW ini nggak ada yang buruk ya Mams, Kakak dan teman-teman, cuman ketakutan kita sebagai orang awam yang belum pernah merasakan kerja seperti itu kan, takutnya nanti dapat yang mungkin majikannya kurang ajar, tidak baik atau bagaimana seperti itu kan. Singkat cerita, diantarlah mama ke kota Kendal. Nah di situ sempat memang langsung nekat saat itu, sudah nggak pikir panjang lagi, pengen mendaftarkan diri sebagai TKW. Dan kebetulan di perusahaan di kantor PT, di PT tersebut adalah salah satu PT di Kendal, itu hanya bekerja sama dengan 3 negara kala itu. Jadi ada yang ke Hong Kong, ke Taiwan dan Jepang. Pokoknya semua 3-tiganya zong, karena kalau ke Jepang saya udah terlalu tua, kalau ke Hong Kong saya tidak pernah punya pengalaman kerja sebagai TKW, dan ke Taiwan saat itu mama nggak mengizinkan, nggak tahu kenapa. Jadi saya mengikuti ya orang tua saya bilang jangan ya. Dari situ kita pulang, sempat di jalan tuh ngobrol sama mama, rencana mau cari PT lain gitu yang mungkin bisa membantu mempekerjakan saya ke luar negeri seperti itu. Nah pada pertengahan jalan itu saya pergi juga sama anak, jadi kita bonceng 3. Ceritanya mau cari tempatnya kan, cari PT-nya, muter-muter, jadi takutnya kalau naik kendaraan kayak mobil gitu kan susah muternya. Jadi kalau naik motor kan gampang, bisa sut-sut gitu kan Mams, Kakak dan teman-teman. Jadi udah di perjalanan mau menuju rumah pulang kan, di situ kita lihat pamflet, banner, ingin kerja di Australia. Rasanya kayak ini beneran nggak ya? Atau jangan-jangan ini tipu-tipu? Takutnya kan kayak apa ya? Seperti iming-iming saja gitu loh, hoax gitu loh, hoax. Nah, di situ ada tertera nomor HP agentnya gitu kan. Sempat nih, singkat cerita saya udah terhubung ya langsung, karena saya mikirnya kan kayak yaudahlah kalau ke Australia mungkin kayaknya bagus nih. Singkat ceritanya lagi, setelah saya terhubung dengan agennya, saya sudah tanya-tanya detail bagaimana caranya sampai ke sini, termasuk yang pertama syarat utama itu harus punya sertifikat IELTS. Sertifikat IELTS ini memang ada minimal skornya juga. Di situ saya sudah sempat kayak pesimis karena ya sadar diri aja sih. Untuk bahasa asing khususnya bahasa Inggris ya tidak terlalu mahir saat itu, jadi hanya bermodalkan sering dari media sosial ya, itu chattingan, belajar komunikasi, jadi sering ngobrol gitu kan dengan orang asing ya, perempuan ya laki-laki, jadi saya berteman gitu ya, jadi kayak international friendship gitu. Jadi singkat cerita, semua kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan itu sudah saya punya ya. Jadi di sini sekali lagi saya hanya ingin share tentang kehidupan saya, Mams, Kakak dan teman-teman. Jadi bagi ya mama-mama muda atau mama-mama yang sudah memang sama seperti saya, uzur ya udah 30-an ke atas ini ya. Jadi tetap semangat meski kalau misalnya ya ditinggal selamanya atau ditinggal dengan wanita lain seperti itu. Jangan putus asa. Cari jalan keluar yang terbaik aja demi anak gitu ya. Apalagi kalau udah punya anak nih, mau gimana, kalau misalnya punya keahlian berbisnis silahkan berbisnis, tapi kalau saya waktu itu mau berbisnis pun saya sudah pernah mencoba bisnis gagal, jadi bukan trauma tapi lebih kayak yang ke ya main aman aja saat itu gitu. Nah, jadi Moms, Kakak dan teman-teman, saya juga di sini hanya sharing mengenai kehidupan yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya Moms, Kakak dan teman-teman. Jadi bukan
mengenai seperti kayak pengetahuan visa-visa yang dipakai untuk bisa datang ke Australia, atau mungkin tentang seluk-beluk ya informasi tentang itu tadi, caranya bisa mendapatkan apa ya visa, atau jenis-jenis visa apa aja yang bisa dipakai untuk kesini tidak. Jadi saya karena memangnya minum pengetahuan juga, jadi di sini hanya share mengenai kehidupan saya yang berawal dari itu tadi ya, mungkin berkat ya pergumulan bersama mama dan anak juga saat itu, sampailah saya ke sini. Dan saat berangkat pun saya juga sendiri, saya tidak ada teman saat itu, jadi benar-benar buta, 100% buta. Buta dalam artian hanya modal nekat. Jadi ya hanya modal nekatnya juga sembari cari-cari informasi sendiri. Jadi setelah saya sampai ke sini itu saya baru tahu kalau ada beberapa grup yang mau berangkat ke sini gitu. Jadi saya saat itu memang benar-benar kayak orang gila. Jadi hanya sudah memiliki semua kelengkapan dokumen, saya berhasil dapat sertifikat IELTS-nya, urus paspor, visa, dan berangkatlah ke sini, beli tiket. Saat itu di usia saya yang sungguh mepet, Mams, kakak dan teman-teman. Jadi maksimal itu kan pendaftaran visa saat itu 30 ya. Jadi saya masih 29 tahun. Dan saya saat apply di bulan Mei 2023 saat itu ya. Jadi Juni itu saya genap di 30 tahun. Jadi saat Mei masih 29 saya apply, granted kan visanya, langsung saya ke sini. Itu pun termasuk mukjizat dari Tuhan ya dalam hidup saya, Mams, kakak dan teman-teman. Jadi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Pada saat itu saya bergumul berdoa hanya mohon bisa dapat pekerjaan saja yang baik, bukan bisa pergi sampai ke luar negeri kayak gitu ya, Mams, kakak dan teman-teman. Jadi Tuhan berikan lebih, ini mungkin ada sesuatu di balik semua ini gitu loh. Jadi saya hanya bisa memperjuangkan hidup saya di sini. Dan saya kesini pun juga bukan sebagai seorang kayak tenaga kerja wanita atau TKW itu ya, Mams, kakak dan teman-teman. Saya kerja sebagai labor di salah satu perusahaan di Australia sini gitu. Dan awal-awal saya datang ke sini pun saya kerjanya juga bukan langsung ke ini perusahaan, tapi kerja jadi kuli di perkebunan. Saya jadi pemetik buah kala itu, sama teman Indonesia juga ketemunya di Australia sini. Jadi benar-benar berangkat itu sendirian sebatang kara, cari apa kayak tiket kereta, tiket bis sendiri sampai ke daerah perkebunan kala itu di daerah Coffs Harbour saat pertama kali datang ke sini. Gitu, Mams, kakak dan teman-teman. Nah, setelah saya mendapatkan pekerjaan ini ya yang sudah full time, tetap, gajinya juga stabil. Jadi dari sinilah, Mams, kakak dan teman-teman, kehidupan saya semakin membaik ya. Meski saya jauh dari anak, tapi saya percaya bukan untuk selamanya kan gitu loh. Pasti tetap akan ada bahasa yang dikorbankan, tapi yang dikorbankan ini bukan untuk selamanya bagi saya ya. Meskipun memang banyak segelintir orang juga yang bilang ya masih kecil gitu kan, tetap berdampak gitu loh, tetap ngefek. Karena memang butuh dekat sama orang tuanya, apalagi masih usia-usia dini kan. Anak saya waktu itu saya tinggal usia berapa ya? 2023 itu berarti kan kelahiran 2019, 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun, jadi ya benar, ini 2024 usianya udah 5 tahun. Baru kemarin ulang tahun ya, di tahun ini usia kelima. Jadi ya masih berusaha untuk mengejar status kependudukan tetap di sini. Mungkin ya 2 atau 3 atau 4 tahun lagi gitu ya untuk bisa apply. Jadi harus menyelesaikan 3 tahun pertama ini dari visa working holiday visa ini gitu, Mams, kakak dan teman-teman. Nah, harapan saya sebenarnya kalau misalnya memang sudah bisa menetap di sini ya akan membawa anak dan adik ya untuk bisa tinggal di sini gitu. Jadi hanya ada mama aja sih di rumah. Jadi mama sudah saya
tawarin juga untuk ikut saya di sini. Jadi bukan adik kala itu yang saya pikirkan itu mama sama anak. Tapi mama menolak. Jadi ya sudahlah. Alasannya karena memang ya namanya orang tua zaman dulu. Maaf kata ya mams, kakak dan teman-teman. Jawabannya malah mama pinginnya mati di negara sendiri, bilangnya gitu. Jadi ya udahlah. Dan ini sampai saat ini masih berjuang, dalam artian berjuang ya ngumpulin tabungan dulu lah, tabungan untuk bisa nanti apply visa selanjutnya gitu kan. Dan untuk ya persiapan kebutuhan lainnya gitu. Kalau misalnya ada yang kebutuhan mendesak gitu kan, mepet dan besar gitu butuhnya. Jadi ya saat ini hanya ini fokusnya. Dan yang kedua fokus saya yaitu ya tadi ingin mengejar status kependudukan gitu mams, kakak dan teman-teman. Nah sebenarnya kedatangan saya ini juga dari tahun 2023 kemarin ya, di bulan Juli tanggal 20 ya. 20 Juli itu saya tiba di sini, dan ini sudah bulan Mei awal. Jadi ya cukup lumayan panjang perjalanan hidup saya ya, meskipun kalau mau dibilang panjang nggak juga ya mams, kakak dan teman-teman, masih singkat. Cuman bagi saya udah berasa lama karena pisah sama anak kan, tapi tetap komunikasi itu terus tiap hari melalui video call gitu kan. Tanya perkembangannya ke mama, sering ngobrol juga gitu. Face to face via video call gitu kan. Bukan face to face lagi ya. Lewat video call. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang semuanya baik, semuanya berjalan lancar. Nah, jadi mams, kakak dan teman-teman, ini singkat cerita dari pengalaman hidup saya gitu kan, sebagai seorang ya ibu tunggal. Saya punya anak satu gitu kan, dan ya bisa berhasil sampai ke sini meski melalui perjalanan yang sangat pelik dan penuh drama. Sampai saat itu pinjam uang mama ya, otomatis meski saya kerja juga saat itu memang ya tak namanya kehidupan ya, ada yang punya tabungan, ada yang enggak gitu. Kalau saya bukan enggak punya tabungan, ada tabungan, tapi saat itu mau untuk datang ke sini itu masih kurang banyak gitu. Jadi ceritanya saya pinjam mama, dan sampai di sini ya saya syukuri. Jadi tetap berusaha aja untuk ke depan gitu kan, untuk keluarga juga pastinya. Untuk masalah cita-cita pasti akan ada ya, ada cita-cita saya di sini karena saat ini saya sebagai labor kan, jadi mau tidak mau ya bekerja, bahasanya apa ya, tetap buruh kan gitu di perusahaan. Jadi kelak kalau misalnya memang sudah selesai untuk visa saya ini yang pertama ya, visa yang pertama ini kan selama 3 tahun, nanti bisa ganti visa kalau misalnya sudah mendapatkan status kependudukan tetap di sini ya, dalam nama Tuhan lah pingin lanjut untuk master degree-nya, jadi bisa dapat pekerjaan yang jauh lebih baik di sini gitu ya. Meskipun apa ya, masih ada kayak pesimis ya, nggak optimis karena takutnya kayak susah nggak ya, bisa nggak ya gitu loh. Persaingan juga ketat, semakin banyak bahasanya apa ya, imigran Indo yang kesini kan. Jadi bukan hanya saya, jadi pemerintah di sini juga ya berharapnya penduduk yang mau menetap di sini itu memiliki skill gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar bisa-bisaan aja hidup di sini ya. Singkat, kalau misalnya pun ada keberuntungan ya dapat pasangan orang sini gitu ya cepat. Tapi kebetulan saya berjumpa dengan pria asing tapi bukan berkewarganegaraan Australia. Jadi nanti untuk cerita selanjutnya akan saya ceritakan di video selanjutnya gitu mams, kakak dan teman-teman. Jadi untuk video kali ini sekiranya cukup dari saya. Semoga memotivasi juga untuk mama-mama muda di luar sana, atau mama-mama bahasanya apa ya, kalau saya orang timur jadi mama-mama tua mama-mama muda begitu ya. Jadi mama muda atau mama tua gitu, tetap semangat gitu ya, jangan berkecil hati, jangan berputus asa, jangan mengambil jalan pintas. Ingat, jangan mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya itu apa? Yang sering viral di
media sosial itu adalah jadi ani-ani gitu. Ya sebenarnya itu pilihan. Saya juga tidak menghina sebagai seorang ani-ani, mungkin juga ya itu satu-satunya jalan untuk kehidupan mereka gitu kan ya. Nggak boleh menghakimi karena kita juga tidak sempurna, kita juga tidak luput dari dosa gitu kan ya Moms, Kakak dan teman-teman. Jadi terima kasih untuk semua ya yang mau menonton video saya pertama ini. Semoga ya menghibur juga pastinya, memotivasi juga pastinya. Semangat untuk ibu tunggal ya, mama-mama tunggal di luar sana. Pokoknya jangan putus asa aja, itu pesan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.